Boleh saya membantah sedikit, Bapak? Ya, silakan. Ini sebenarnya sudah ketok palu apa belum sih, Bapak? Karena ketok palunya belum. Itu yang saya kritik kepada beberapa pihak. Saya katakan, saya ingat kok, Presiden itu tanggal 3 Agustus kita rapat terbatas. Presiden tuh ngomong loh, dan telinga aku kan masih normal, masih sehat nih. Kalau diperiksa di THP juga masih nggak ada masalah nih. Ya, nggak ada isi kotoran juga yang numpuk di telinga saya. Presiden tuh minta 2 minggu selesai ya, 2 minggu selesai ya. Loh ini udah 3 bulan gitu. Masa untuk urusan seperti ini kok nyampe 3 bulan ya, aneh bin ajaib juga lah ya. Tapi oke lah ya, oke lah. Artinya ini keputusan-keputusan yang sudah disetujui, ya tinggal diundangkan. Istilah itu, ya, proses revisinya tinggal diundangkan. Ya kita tunggu, kita desak lagi. Makanya saya minta PMI, ayo dong desak, speak up agar segera diundangkan, agar segera direvisi Permendagnya ya. Tapi poin-poinnya substansinya tadi yang saya sampaikan. Itu Mbak Yuni. Transisi. Iya Bapak. Jadi seperti yang saya katakan, isu-isu semakin berat dan sekarang banyak sekali yang ditahan. Malah saya berpikir dengan kita mengajukan itu seolah kita malah mempersulit pengiriman, Bapak, karena banyak sekali pengiriman yang ditahan. Makanya desakan-desakan itu kan untuk mempermudah, tapi desakan tapi desakan yang terjadi berimbas malah mempersulit, Bapak. Ini saya merasa bahwa dengan adanya Sempak kemarin, saya rasa itu adalah pukulan telak bagi bea cukai. Tapi bukannya mereka memperbaiki, masih banyak bukti bahwa kalau kemarin orang bilang itu Hong Kong saja, ini berlaku juga di Taiwan, Bapak. Jadi di Taiwan itu sama, menebusnya sama, Pak. Cuma itu baju bayi dan selimut bayi masih baru, tapi bayi itu loh Pak, baju bayi berapa sih harganya? Dan ditebus dengan 821.000. Oke, itu untuk tekstil kalian melindungi pendapatan daerah, saya setuju. Tapi apakah memang benar-benar tidak bisa membedakan itu loh Pak? Saya tuh kadang-kadang geli, dan saya sekarang sudah up ya Pak ya, saya tidak mau membahas lagi bea cukai. Apa yang saya lakukan adalah, ya kalau kalian tidak setuju dengan peraturan pemerintah, ya jangan kirim. Itu aja. Jadi saya sudah, kayaknya saya nggak perlu keluar deh Pak, capek kayaknya. Dan dibenturkan oleh peraturan yang, iya bagus peraturan, tapi kan dipukul rata Bapak. Maksud saya Anda melindungi yang mana? Pertanyaan saya, Anda melindungi yang mana? Kenapa kalau orang yang kaya, kalian kasihkan amnesti ini, amnesti itu, giliran ini TKW Pak? Mau termasuk tax amnesty gitu kan, orang kaya ada tax amnesty gitu. Betul. Tapi kenapa kami yang katanya pahlawan devisa, jangankan amnesty, kirim Sempak aja kena bea cukai. Saya sekarang give up Pak. Saya sekarang udah capek. Saya rasa itu adalah omong kosong saja. Selalu dikatakan di dalam coklat ada tas branded, di dalam Sempak ada tas branded. Kenapa kalian curiga? Kenapa tidak dibongkar? Jangan dikatakan itu jalur hijau. Jadikan jalur merah dan show up pada kami. Ini tas branded. Cungkil itu tas branded itu. Kalau harganya lebih mahal daripada punyanya artis, saya rasa itu palsu, Bapak. Banyak tas-tas branded itu KW, Bapak. Iya. Paham. Jadi kekecewaan. Nah itu tadi. Kekecewaan kita itu harus nggak tahu kita seperti apa, Bapak. Kita itu nggak tahu seperti apa. Bodoh amat sekarang saya. Ya tugas kita adalah jangan pernah berhenti dan merasa lelah untuk berjuang ya. Kalau perjuangan ini baru sebagian kecil kita dapatkan, hasilnya mudah-mudahan bagi generasi kita, teman kita, anak kita ke depan jika jadi pekerja ya bisa dinikmati sepenuhnya dari perjuangan ini kan gitu ya. Jangan pernah merasa lelah. Kemudian caranya adalah speak up terus, kita ributin terus. Nah kayak ini ya, ini kan rapatnya kemarin nih, saya nggak hadir didampingi oleh Pak Gatot kemarin. Makanya saya minta Pak Gatot, apa hasilnya kita umumkan cepat lagi ke publik ya. Karena saya ingin sepanjang ini belum diundangkan, tadi kan ada 10 jenis, ya kali aja ada masukan dari PMI, dari 10 jenis ini sudah dianggap cukup atau masih ada yang kurang, ayo ngomong. Ya kita tambah lagi di antara 10 jenis itu apa gitu kan, yang kita ingin mendapatkan relaksasi dari negara gitu ya, misalnya ya. Karena bagi saya begini, kalau negara ini membuat undang-undang, lalu undang-undang itu kan pertanyaannya untuk siapa? Untuk rakyat, bukan untuk nenek moyangnya para pejabat ya, bukan untuk mereka
mereka yang membuat undang-undang, tapi untuk rakyat. Ketika kita bicara spesifik undang-undang pertanian untuk siapa? Ya petani. Ya tanya ke petani dong, apa kebutuhannya? Kalau kita mau membuat undang-undang tentang nelayan, ya tanya ke nelayan dong, apa kebutuhannya untuk diatur oleh undang-undang. Nah, kami juga menyampaikan ini sebelum ini diketuk, ya ingin mendapatkan masukan. Ayo dong para PMI ngomong gitu kan. Apakah 10 jenis barang ini cukup atau enggak? Atau ada apa dengan para pekerja migran? Nah, ini mindset ya yang harus kita lawan bersama. Nah, seperti yang saya katakan nih, Mbak, sama-sama keluar dari mulut kenapa harus menyakiti, dan itu nyata sekali adalah pekerja migran, dan nggak cuma sedikit video-video itu ada perlakuan mereka seperti apa pada rakyat kecil. Betul. Dan mereka selalu berkata bahwa melindungi, pemerintah hadir, tapi pada kenyataannya kan tetap Pak, perlakuan mereka itu kami tidak minta dihargai, tapi tolong lakukan sesuai dengan apa yang ada gitu loh Pak, dengan standar masing-masing. Ya kemarin lah ya, yang peristiwa di bandara itu kan dia bayar 900.000. Itu masih kontak-kontakan dengan saya. Pak Benny, saya di bandara, ini saya harus bayar, ternyata gini. Ya udah, saya bilang gini aja, kalau mereka ngotot tetap harus bayar, videoin aja, saya bilang videoin, tetap bayar, biarlah itu menjadi catatan, bukti-bukti bahwa ini loh, gara-gara kalian lama nih prosesnya, gara-gara kalian terlalu banyak diskusi, banyak rapat, keputusan belum keluar sebagaimana perintah presiden, nih korban berjatuhan. Korban yang di sini datang dari negara mana, dimintai juga masalah bayar, padahal kan presiden minta 2 minggu. Nah, kayak keberanian untuk itu penting juga. Oke, bayar, katakan alasan karena belum aturannya belum turun, videoin kan gitu ya. Nggak perlu takut gitu. Ya, kami tidak takut Pak, cuman seolah-olah kami ini seperti sapi perahan ya Pak ya, karena kami targetnya berapa, budgetnya berapa, dapatnya berapa, mau pulang ke negeri sendiri aja jadi ngeri-ngeri sedap Bapak. Kecuali di negeri kami sudah disediakan fasilitas, ya bolehlah kalian nyuruh kami pulang kok. Tapi kan masalahnya di Indonesia belum bisa menerima kami. Kenapa mempersulit kami? Itu sebenarnya yang sering saya tanyakan ya. Kalau dari PP2MI gebrakannya sangat nyata sekali ya. Berani bertindak, berani mengatakan iya, berani tidak dan tidak, dan stafnya dipecat, dipublikasikan. Tidak sama dengan sektor-sektor lain di mana mereka lebih memilih untuk menutup saat mereka melakukan pemecatan ataupun hukuman. Mereka tidak ingin instansi mereka itu kayak dikotori oleh seseorang atau oknum. Mereka ingin terlihat lebih wow, elegan, tapi sebenarnya kami bisa membacanya. Tapi dengan Pak Benny, ya kadang-kadang saya tidak setuju dengan cara Pak Benny, tapi kadang-kadang Pak Benny coba membuka paradigma instansi lain, mungkin bisa dibilang seperti itu. Speak up dong. Nih, gua pecat dulu beneran nih karena dia melanggar. Jadi orang kan nggak berani bermain di tubuhnya PP2MI. Tapi di instansi-instansi lain, mereka lebih memilih untuk melindungi ya Bapak ya. Saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana. Ya tentu mudah-mudahan lah ya dari perjuangan yang kita lakukan, walaupun cara yang berbeda ya, perjuangan kita ya. Jadi apapun caranya, perjuangan dilakukan, mudah-mudahan ini jaringannya. Nah, jadi akan selalu ada hasil walaupun pelan, tapi pasti. Misalnya ketika ribut-ribut masalah EKTKLN kan ya, bagaimana dipersulitnya orang gagal terbang. Ketika kita ributin ya, kemudian ketika saya menyerap aspirasinya PMI waktu di Hong Kong, apa sih masalahnya, kira-kira seperti apa? Alhamdulillah kan, sekarang cuti nggak ada masalah nih, kecuali masih barang itu. BPJS kan, coba kalau BPJS nggak diributin, mana akan ada inisiatif mereka untuk minimal menggait mitra, kan gitu ya, menggait mitra di Hong Kong, satu saat mereka mungkin akan datang sosialisasi, satu saat mereka akan membuka kantor. Dulu sama sekali sebelum saya sebut dolim, jahat, culat itu, mana yang sakit bisa di cover asuransinya di Hong Kong, di Taiwan, kan enggak, harus berobat di dalam negeri. Tapi sekarang dirubahlah aturannya bahwa kalaupun dia sakit, berobat di Hong Kong, ya itu bisa di reimburse uangnya kan.